Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk sahabat listrik dimanapun berada. Yang ini kita akan menghubungkan kabel-kabel yang sudah ditarik dari beban-beban rumah. Ada rencana di kotak hubung bagi ini akan kita buat menjadi 4 grup. Yang pertama, seperti sebelumnya, kuning biru untuk stop kontak, merah hitam untuk untuk lampu, kuning biru lagi untuk stop kontak, kuning biru untuk stop kontak. Mengapa harus ada banyak grup stop kontak? Ini terlebih kepada pengamanan kabel. Bahwasanya menurut PUIL, kabel NYA itu untuk penghantar 1,5 mm persegi, kemampuan arusnya kalau dia standar itu sekitar 15 ampere. Jadi agar kabel tidak terlalu terbebani oleh panas, kita pisah-pisah grupnya atau kelompoknya. Makanya ada 3 kelompok stop kontak. Juga keperluannya adalah untuk memudahkan memeriksa gangguan. Dengan adanya kelompok-kelompok MCB, maka akan mudah melihat di mana terjadi gangguan. Di kotak hubung bagi ini belum terlihat kabel yang dari meteran listrik PLN. Di lapangan biasanya disebut dengan kabel IB sesuai PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik, bahwa kabel yang menghubungkan meteran listrik dengan kotak hubung bagi konsumen tidak boleh NYA. Itu minimal NYM dengan luas penghantar 4 mm. Namun karena beban listrik di rumah ini kira-kira daya terpasangnya kira-kira 2200 volt ampere atau 10 ampere, saya hanya menggunakan kabel NYY 2x2,5, dimana kabel NYY 2x2,5 ini biasanya kemampuan hantar arusnya kurang lebih 25 ampere, sehingga kapasitas MCB masih lebih kecil daripada kapasitas kabel. Kita tidak boleh memasangkan kapasitas MCB yang lebih besar dari kemampuan hantar arus kabel, karena kalau nanti MCB-nya tahan, kabelnya yang sangat panas. Kalau MCB-nya pun tahan menampung beban, MCB-nya, kabelnya yang akan panas. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh memasangkan MCB di luar
kemampuan antara arus maksimum kabel. Sebagai contoh, kabel NIA 1,5 itu 15 ampere. Kita tidak boleh memasang 16 ampere MCB-nya, sebab nanti MCB tahan, kabelnya panas, akan merusak kabel. Oleh sebab itu kita harus pasang, kalau ini A1,5 MCB-nya pakai 10 ampere saja, karena kemampuan hantar arusnya kurang lebih 10 ampere, mengingat diameter sekarang itu sepertinya sudah kurang standar. Ini kabel yang akan menghubungkan meteran listrik dengan kotak hubung bagi konsumen sesuai puil minimal NYM. Agar lebih tahan, saya pakai NYY 2x2,5. Oke, mari kita colok. Sementara karena bangunan belum siap, meteran masih menumpang di tempat lain. Kabel yang dari meter ini akan kita hubung ke NYY 2x1,5 dan akan masuk ke kotak hubung bagi konsumen. Lubang kabel dimaksud, kita colok kabel NYY 2x2,5. Ujungnya ini, karena meter harusnya posisi meter adalah di sini. Sementara karena bangunan belum siap, biarlah meter menumpang dulu. Kabel ini yang akan dihubung ke kabel IB. Sedikit koreksi sahabat listrik, bahwa persyaratan puil bahwa kabel yang menghubungkan kabel ini menghubung antara kotak hubung bagi dan meter listrik, puil mempersyaratkan 6 dengan luas pengantar 6 mm persegi. Namun karena kemampuan daya terpasang nanti hanya 10 ampere, saya tidak pakai 6 mm, karena kabel yang 2,5 mm per penghantar luas sudah cukup untuk 25 ampere, dan kemungkinan tidak akan ada perluasan beban di kemudian hari. Makanya kita pakai NYY 2x2,5. Persyaratan puil semestinya 6, luas penghantarnya 6 mm persegi. Sambungan telah dilakukan dari kabel meteran yang masih menampang ke kabel masukkan ke kotak hubung bagi, karena akan diisolasi. Sudah dilakukan penyambungan dan dilakukan pengkondoman melalui kelongsong kabel NYM. Ini kabel NYY yang dari meteran sudah dimasukkan ke kotak hubung bagi. Lanjut sahabat listrik,
Di kotak hubung bagi kita sudah ada satu buah time delay relay Omron H3JA, kontaktor Schneider LC1D18, ada 3 buah MCB Sunpre 10 ampere masing-masing. Sebenarnya saya lebih senang menggunakan MCB Chin, cuma karena keperluan agak cepat belum dapat, saya pakai Sunpre. Nanti akan digantikan dengan MCB Chin. Ini harusnya 4 grup, jadi 3 saja sebab kotaknya sahabat listrik sudah tidak muat. Adapun fungsi ini juga kontaktor seharusnya Mitsubishi. Saya lebih senang memakai kontaktor Mitsubishi karena kemampuan kumparannya awet dan tahan lama. Cuma karena masalah tempat, biasanya Mitsubishi agak lebih besar, saya pakai Schneider. Adapun fungsi daripada kontaktor dengan time delay relay atau relay penunda waktu di sini adalah bahwasanya bila PLN mati tiba-tiba hidup, ini akan menunda sebentar, sekitar 30 detik sesudah masuknya PLN, dengan tujuan agar beban tidak terkejut-kejut. Kadang-kadang PLN hidup mati. Kalau di sini begitu sering diketemukan begitu, PLN mati tiba-tiba hidup, tiba-tiba mati, walaupun sekarang sudah mulai jarang. Oleh sebab itu kita tunda dengan suatu time delay relay atau relay penunda waktu atau singkatnya timer. Setelah kontaktor bekerja, supply ke kumparan timer akan diputus oleh NC kontaktor. Ini hanya perasa sesaat, tujuannya hanya itu. Nanti ini bisa kita gantikan dengan relay digital canggih yang bisa mendeteksi tegangan rendah, tegangan tinggi, arus lebih. Ini bisa diganti. Ini juga kotak hubung bagi seyogianya berisi LCB, timer kontaktor LCB. Susunannya adalah timer kontaktor LCB dan MCB. Lagi-lagi karena situasi boxnya tidak mencukupi, makanya cukup ini saja dulu kita pakai. Adapun rangkaian daripada timer ke kontaktor nanti akan kita gambarkan. Ini sahabat listrik, fasa netral. Ini rangkaian kontrol. TDR dan kontaktor. Ini rangkaian daya yang menghubungkan beban. Terlihat fasa masuk ke 21
dua kontaktor terhubung ke coil timer 72, masuk ke netral. Di sini bagi ke satu daripada timer. Satu timer dibagi ke 13 kontaktor. 14 di jumper masuk ke A1 kontaktor. A2 terhubung ke netral. 2 timer terhubung ke netral. Prinsipnya adalah saat PLN masuk, timer akan menunggu tergantung settingan waktu, nanti 30 detik. Setelah 30 detik 4 mengunci ketiga atau terhubung ketiga, sehingga kontaktor bertegangan. Kontaktor akan bekerja dan dikunci oleh 13-14. Sementara itu suplai ke timer akan dilepaskan oleh 21, 22 terminal NC 21-22 kontaktor akan melepaskan fasa yang masuk ke coil timer. Ada hujan tanpa dari sahabat listrik. Rangkaian kontrol sudah selesai kita rangkai. Ini dia sahabat listrik, tinggal kita menguji. Kembali sahabat listrik, hujan sudah mulai meredah, ada genangan. Kita akan lanjutkan dengan pengujian rangkaian kontrol kontaktor dengan timer dengan cara menghidupkan MCB di meteran PLN. Selanjutnya kita akan melihat waktu tunda sampai kontaktor on. Setelah kontaktor on, timer akan mati dengan sendirinya. Baik, kita hidupkan MCB PLN. Lalu kita melihat sini sahabat listrik. Oke, kontaktor on, timer padam atau relay penanda waktu padam. Selanjutnya dari gambar, karena output dari kontaktor yaitu 2,135,2,6 akan kita hubungkan 2 ke input MCB dan 6 ke netral daripada masing-masing kelompok beban.